Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam 2 tahapan, yaitu Oktober cair bulan September dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak, karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat, dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Diizinkan kalau diperbolehkan. Pertama, saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua, terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID itu bantuan kepada kaki 5 nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan, dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Keuangan. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Yang Mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023, itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL
dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022. Tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara
anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi. Tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan, terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Bukan, Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CPP. Kemensos menggunakan harga CPP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CPP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau, dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CPP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CPP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan menolak. keberatan, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras, karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan dan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari
harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi dan bahkan antar daerah. Bappenas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras. Pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP.